الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya hormati para guru-guru dan para alim ulama, dan yang saya hormati para pemuka agama, dan yang saya hormati para panitia peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada malam hari yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang hadir di majlis yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati anggota Majelis Ta'lim Fardhu Ain yang hadir, dan yang saya muliakan para kaum muslimin dan muslimat yang bersama-sama berhadir di malam hari yang berbahagia ini. Para kaum muslimin dan muslimat yang berhadir, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya, hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan untuk memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meningkatkan ilmu dan iman kita beserta menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya. Yang mana petunjuk beliau? Petunjuk beliau di dalam sabdanya yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah, jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu.
Wa man abadal akhirah falaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat juga pakai ilmu. Man aradat huma fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia, senang di akhirat dengan ilmu. Itu petunjuk Rasulullah. Maka bagi kita umat Muhammad Rasulullah, ada dua peringatan yang tidak dapat kita lupakan dan kita lalaikan. Pertama, peringatan Maulid. Inilah Rasulullah membuktikan kebenaran apa yang dikatakannya kepada umat. Bukan hanya sekadar dia mengatakan, bahkan dia melakukan sebagai contoh tauladan kepada umat. Bagaimana untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini. Kesenangan di dunia ini maka diajari dan dipimpin oleh Rasulullah. Pertama, beternak. Kedua, berniaga. Ketiga, berkebun. Keempat, buruh atau mengambil upah. Dan kelima, menjadi pemimpin. Pemimpin di dalam masyarakat ataupun pemimpin di negara. Inilah yang disunahkan oleh Rasul. Bukan saja Rasul itu mensabdakan, mengatakan, tapi dia adalah mensunnahkan. Dia melakukan perbuatan Rasulullah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Tapi untuk mencapai keberhasilan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu, beternak, berniaga, berkebun, buruh, menjadi pemimpin, semua itu dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan berhasil. Karena Rasul mengatakan apa saja yang dilakukan tanpa ilmu. Rasul bersabda, wal amalu bila amalin dalalun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Itu kata Rasulullah. Maka Rasul tidak menginginkan kalaulah umat itu sesat. Karena Rasul sangat mencintai kepada umat. Supaya umat itu dapat membalas cinta Rasulullah. Jika dapat umat ini membalas cinta Rasulullah, maka Rasulullah menjamin terhadap kepada diri umat. Apa jaminannya? Man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, beserta aku kelak di dalam surga. Jaminannya adalah surga. Siapa yang dapat mencintai Rasulullah. Rasulullah ini bukan saja pemimpin di dunia, bahkan terlebih-lebih Rasulullah ini dijadikan Allah pemimpin di akhirat. Kita umat Rasulullah dan hamba Allah ini bukan selamanya kita di dunia ini. Dunia ini alam yang fana. Alam yang sementara. Alam yang sebentar, bukan alam yang kekal.
Yang kekal itu baka. Siapa pemimpin di alam yang baka? Juga Rasulullah. Di sini berapalah sebentar. Dia cuma 63 tahun memimpin umat di dunia ini. Tapi di alam yang baka, yang kekal, yang selama-lamanya, yang tidak ada putus-putusnya, siapa yang mampu memimpin di sana? Tidak ada. Tercatat 24 rasul. Tidak ada yang sanggup memimpin di alam yang baka. Para malaikat tidak sanggup menjadi pemimpin di alam baka. Manusia apalagi? Siapa saja tak ada yang bisa. Kecuali Muhammad Rasul. Karena kita ini akan dipindah-pindahkan Allah. Kita ini serupa macam seperti kita bekerja selaku buruh negara. Pindah ke negara pasti pindah. Tidak bisa, tunggu. Nah bisa. Satu saat tak bisa tunggu. Tak bisa ditunda. Sampai pada waktunya berangkat. Kemana? Dipindahkan pertama meninggalkan dunia ini. Alam barzakh. Berapa lama di sana? 1000 tahun. Habis dalam barzakh kemana dipindahkan Allah? Di yaumil mahsyar. Berapa lama di sana? 1000 tahun. Kemudian dipindahkan Allah lagi di Al-Mizan. Aziramun Jalil, pengadilan. Kita pasti akan menjumpai pengadilan nanti. Itulah di Al-Mizan, Aziramun Jalil. Berapa lama di sana? 1000 tahun. Sudah berapa ribu tahun? Lulus daripada pertimbangan. Banyaklah hasil kita kebajikan yang kita bawa dari dunia ini. Lulus dari Al-Mizan. Maka kita baru menyeberang di atas titian Shiratal Mustaqim. Menaik 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun, 1500 tahun. Itu yang akan kita sebarangi. Apa di bawahnya itu? Sungai kah, lautan kah, danau kah? Apakah di bawah titik itu? Yang di bawah titik itu neraka 7 lapis ke bawah sana. Neraka. Kita akan menyeberangi neraka. Siapa yang bisa menyeberangi, ada keselamatannya, lulus dari titian, lepas dari neraka. Barulah menyeberang ke alam yang baka. Ini baru alam baka. Jika sudah sampai ke alam baka, baru sampai ke alam surga. Antara neraka dengan alam surga itu alam baka. Alam yang kekal. Nah, siapa pemimpin yang mampu memimpin hamba Allah yang ada di muka bumi ini? Apakah ada pemimpin di dunia ini yang mampu untuk memimpin hamba Allah di sana? Tidak ada. Sedangkan Rasul 25 orang Rasul, 24 nafsi. Tidak ada yang mampu memimpin umat. Hanya Nabi kita Muhammad SAW, ummati. Maka dari itu kita tidak akan mau meninggalkan peringatan. 2 peringatan yang sudah dipastikan, yang ditetapkan. Pertama, peringatan maulid lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, memimpin kehidupan di dunia, dan kemudian dia
Peringatan yang kedua Isra dan Mi'raj untuk memimpin kita di akhirat. Jadi dua kepemimpinan Rasulullah. Hanya Rasulullah yang bisa memimpin umat di alam barzakh ribuan tahun. Siapa yang mendapat syafaat Rasulullah, asuhan Rasulullah di alam barzakh, maka dia mendapat kesenangan di alam barzakh. Dan kemudian yang menyelamatkan, yang memimpin umat di yaumil mahsyar, tidak ada siapapun yang dapat memimpin kecuali Muhammad Rasulullah, melepaskan sinar matahari 7 jengkal dari kepala. Siapa itu yang bisa mengelakkan sinar matahari 7 jengkal cuma dari kepala? Begitulah kemujizatan Nabi kita Muhammad SAW, bukan saja di dunia ini. Itu maka tidak ada pemimpin yang terbesar di dunia dan di akhirat. Hanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan siapa yang bisa memimpin umat di Al-Mizan Qadirah bin Jalil? Hanya Muhammad Rasulullah, dialah hakimnya. Yang dikatakan Qadirah bin Jalil itulah Nabi kita Muhammad SAW. Hakim yang sangat adil. Satu ziarah keburukan tidak akan disembunyikannya. Satu ziarah kebajikan tidak akan juga disembunyikannya. Tetap akan dinyatakannya di Al-Mizan Qadirah bin Jalil. Kemudian, siapakah yang dapat menyelamatkan hamba Allah melewati neraka, menyebarangi titian siratal mustaqim seperti rambut di belah 7 itu? Siapa? Tidak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menyelamatkan hambanya. Ya, terserah hamba itu sendiri, kata Allah. Allah tidak akan mau menyelamatkan hambanya. Inna Allah yaghfiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan memperubah seseorang nasib kaum, kata Allah. Kau tidak, kaum itu sendiri memperubah nasibnya. Kenapa? Allah berkata seperti itu, apakah Allah tidak bertanggung jawab atas hambanya? Apakah Allah mencabut kasih sayang kepada hambanya? Pertanggungjawaban Allah sudah tercurah kepada Muhammad Rasulullah. Kasih sayang Allah sudah dicurahkannya kepada Muhammad Rasulullah. Tidak akan dua mengasihi, mencintai hamba ini. Hanya cukup Rasulnya. Kalau tidak akan diutusnya Rasul itu. Karena Rasul itulah yang bertanggung jawab. Kalau di dunia ini dikatakan Rasul itu duplikat Tuhan, itulah Muhammad Rasulullah. Jadi apa kata Muhammad itu kata Allah. Nah, jadi yang kita niatkan pada malam hari yang berbahagia ini adalah untuk peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra dan Mi'raj? Muhammad diperjalankan untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Muhammad ini untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita hamba Allah. Muhammad dijalankan oleh Allah hanya dijadikan Allah contoh tauladan. Hanya contoh saja dia. Tapi yang wajib menyontoh siapa? Kita. Jadi apabila kita tidak dapat menyontoh, mentauladani perbuatan Rasulullah, berarti kita tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Maka Allah mengatakan, di dalam firman-Nya dia mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Yang diisrakan, yang dimi'rajkan itu sebenarnya kita hamba. Bukan Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah orang yang tidak berpisah dengan Tuhannya, apa yang dimi'rajkan? Apa yang diisrakan? Kita ini yang jauh dengan Allah. Yang tidak pernah jumpa dengan Allah. Inilah yang akan diperjumpakan. Maka dijadikan oleh Allah contoh tauladan atas diri Muhammad. Yang mana hamba-hamba yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Nah itu. Tunjukkan ya Muhammad. Supaya mereka itu bisa menghadap Tuhan. Jadi apabila tidak dapat menghadap Tuhannya, macam mana mereka nanti mau pulang? Mereka mau pulang ke mana? Tidak ada jalan pulang. Tidak ada tujuan. Hanya kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan menghadap kepada zat Allah itu jalannya mana? Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ditunjukkannya lah jalan dalam pedang Isra dan Mi'raj ini. Inilah jalan kita kembali kepada Allah satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain boleh periksa. Periksalah 6.666 ayat. Di dalam ayat Al-Quran adakah jalan yang lain untuk pulang kepada Allah? Jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah. Jalan banyak, tapi jalan yang lurus hanya satu ini. Yang dijalankan oleh Allah atas Rasulnya. Dan dijadikan Rasul itu suri tauladan. Kemudian, dari mana Muhammad Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Dari mana dia? Sesudah dia memimpin umat untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ataupun usaha di dunia ini. Dan ilmunya pun sudah dipertunjukkannya. Sudah dipakai dan dikerjakan oleh umat mendapat kesenangan di dunia, maka ditinggalkannya umat itu pindah dia ke Jabal Qubis. Di dataran tinggi Mekah Al-Mukarramah. Sekarang ini dijadikan oleh Raja Fahd istananya. Jadi sekarang situ ada surau Rasulullah. Itulah di Jabal Qubis itu. Sekarang di tengah-tengah istana Raja Fahd itu. Kalau dulu belum ada istana Raja Fahd itu, yang ke Mekah ke sana itu. Itu yang diutamakannya ziarah ke sana. Ke Jabal Qubis itu tempat Rasulullah mengajarkan ilmu agama di dunia. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena sudah tertutup jalannya. Apa kerja Rasulullah? Semasa dia pindah ke suraunya itu, apa yang dikerjakannya di suraunya itu? Tidak ada yang lain dikerjakannya. Maka ikut di situ para sahabat dan umat. Di atas bukit Jabal Qubis itu. Dengan tempat hanya sebuah surau. Disitulah Rasulullah siang dan malam bertatap muka dengan para sahabat dan umat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat untuk menyampaikan amanah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan. Apa yang disampaikannya? Selama 13 tahun Rasulullah di Jabal Qubis itu, tidak pernah dia bertanya kepada sahabat dan umat,
Berapa waktu kamu tadi salat? Tidak. Berapa puluh hari sudah puasa yang kamu kerjakan? Juga tidak. Berapa banyak hartamu yang kamu keluarkan zakatnya? Juga tidak. Berapa kali sudah kamu melaksanakan ibadah haji? Juga tidak. Tidak pernah tersinggung. Tidak pernah dipertanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat. Selama 13 tahun di Jabal Qubais. Apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah? Selama 13 tahun di Jabal Qubais ada 6 perkara. Tapi 6 perkara ini sebahagian besar kita umat Islam meninggalkannya. Tidak mau tahu kepada yang 6 perkara ini. Mana yang pertama? Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat, Marrabbuka. Siapa Tuhan kamu? Ini yang pertama. Tidak bisa dijawab oleh umat. Dah. Tunggunya waktu. Besok. Kumpul lagi. Tanya lagi. Marrabbuka. Siapa Tuhan kamu? Juga. Tidak dijawab. Lusa kumpul lagi. Marrabbuka. Rasul tidak akan mau pindah. Sebelum dijawab, dia tidak akan mau memindah pertanyaan itu. Tetap itu saja dipertanyakan. Marrabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita jawab Allah, namanya. Yang ditanya bukan nama. Bukan dia bertanya siapa nama Tuhan kamu. Bukan. Ini Tuhan kamu siapa? Arti Tuhan yang menjadikan diri kamu itu siapa? Itu yang ditanya oleh Rasulullah. Maka akhirnya tidak bisa dijawab oleh sahabat dan umat. Angkat tangan Abu Bakar Siddiq. Minta izin, ya Rasulullah. Berikanlah petunjuk kepada kami. Kami belum mengetahuinya ya Rasul. Kami memang sangat mencintainya. Tetapi kami belum tahu siapa dia. Karena kami yakin kami ini daripadanya, pasti kami kembali kepadanya. Bagaimana nanti kami pulang ya Rasul kalau kami tidak tahu? Tolonglah Rasul. Tidak ada penyelamat bagi diri kami, hanya Engkaulah ya Rasul. Tolong tunjukkan kepada kami siapa Tuhan kami yang sebenarnya. Supaya kami dapat menyembahnya. Kalau tidak, kami ini adalah menyembah berhala. Menyembah yang dijadikan, yang dibikin sendiri kemudian disembah. Maka dikatakan Tuhan Lata dan Uzza, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendengar perkataan Abu Bakar, Rasulullah temenung. Sebentar, kemudian sesudah dipikirkannya, baru dijawabnya. Apa jawaban Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada sahabat dan umat? Maka tercatat di dalam ayat suci Al-Quran. Al-Furqan nomor 58. Itu jawaban Rasulullah.
Apa bunyinya? Al-Furqan nomor 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Kenapa kita bagi umat Islam sampai ke langit, sampai ke gunung, ke gua, ke laut, ke darat, kemana-mana mencari Tuhan? Tidak ada panah yang bertemu. Kenapa? Karena tidak mengikut alamat. Karena tidak mengikut petunjuk. Ditinggalkan alamat petunjuk yang benar. Ditinggalkan hakim yang benar. Macam mana mau bertemu? Hakim yang benar itu adalah Al-Quran. Itu yang wajib benar. Tidak ada yang lebih benar, ya sadaqallahul azim. Benar diri Allah itu beserta perkataannya. Kenapa maka kita tidak membenarkannya? Kenapa maka kita cari sana cari sini? Yang banyak lagi salah mengalamatkan. Yang salah menunjukkan alamat itu yang hampir banyak kita ikut. Kenapa? Maka salah. Itu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dan sunnah. Dia mengatakan, kenapa maka rame-rame kita mengikut ke sana? Jelas Al-Quran dan hadis dan sunnah menunjukkan yang benar. Kenapa maka tidak kita ikut? Nah, itu. Jadi Rasulullah tidak mau mengatakan kecuali yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang mana dikatakan, yang mana yang ditunjuk oleh Al-Quran, itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Coba satu contoh. Ada orang bertanya, Pak, minta izin Pak, boleh? Di mana Allah itu yang sebenarnya Pak? Yang penting kita dipeliharakan oleh yang di atas. Apa yang di atas sana? Coba, apa yang di atas sana? Jadi kita kenapa maka ingin setiap hari berbohong? Kenapa maka kita amalkan itu kata-kata yang bohong itu? Kenapa? Betul itu Tuhan di sana. Dia pun tidak pernah naik ke sana. Kecuali kalau dia sudah turun dari sana, atas sana, ke bawah. Oh Tuhan kita di sana. Rami-rami lagi ke sana. Itu baru, ini yang tak pernah serupa kitanya. Ngapak juganya di bumi ini. Tak pernah naik. Tak pernah manjat. Kok bisa mengatakan Tuhan itu di atas sana? Apa tak kesasar kita jadinya? Coba. Berdasarkan apa dia mengatakan di atas itu? Apa dasarnya? Mana? Tidak ada dasar. Nah, jadi sekarang kita lihat alamat. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatakan alamatnya adanya diri Allah itu yang menjadi Tuhan, yang menjadikan alam semesta ini, yang hidup, yang tidak mati. Tidak ketengah di atas. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Di mana adanya yang hidup itu? Kenapa kita salah alamat mencari Tuhan? Ke atas tidak jumpa, ke bawah tidak jumpa, ke laut, ke darat, ke limbah sana tidak berjumpa. Kenapa itu salah alamat?
Karena Rasulullah menunjukkan alamat yang sebenarnya. Di mana alamat yang sebenarnya? Maka dipertunjukkan oleh Rasulullah dengan ayat suci Al-Quran. Fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu. Kenapa itu tidak kamu lihat? Nah, itu kata Rasulullah. Kenapa yang ada pada diri, kenapa tidak dilihat? Kenapa maka mencari kemana-mana? Yang ada pada diri kamu. Kenapa tak kamu lihat? Coba lihat yang ada pada diri itu apa. Nah, jadi bertanyalah pula kita kepada ulama. Ulama inilah yang kita percaya. Karena ulama itu Rasulullah mengatakan kepada kita umat al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, kalau kita bertanya ulama berarti kita bertanya kepada Nabi. Di mana adanya Allah itu? Tolong Tuhan, tunjukkan kepada kami. Supaya kami dapat menjumpai Tuhan itu. Supaya kami dapat mengenalnya. Supaya kami beriman kepadanya. Supaya kami dapat menyembahnya. Jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Kata ulama. Kita cari. Mana ini yang jauh tidak antara dekat tiada bersentuh. Tengok ke depan tidak ada, tengok ke belakang tidak ada, tengok ke kanan tidak ada, tengok ke kiri tidak ada. Keluar ke dalam diperiksa juga tidak ada. Akhirnya kita menghayal. Jadi Tuhan itu kita hayalkan. Bukan diimankan. Jadi kalau kita ikut hayalan, siapa guru kita? Kalau kita ikuti hayalan guru kita, syaitan. Jadi bergurulah kita kepada syaitan. Jadi guru kita tuh di mana? Itu yang sudah dipastikan Allah neraka. Dia adalah penghuni neraka yang sudah dipastikan oleh Allah. Kenapa kita berguru ke sana? Ya pasti kita akan ikut juga ke sana. Orang guru kita pun ke sana. Ya kita mesti turut. Nah, satu. Sekali sudah kita berguru kepada syaitan. Kedua, kemana lagi kita bertanya? Memastikan adanya Allah itu. Kita tanya kepada Rasulullah. Di mana adanya alamat Allah itu yang sebenarnya? Maka Rasulullah mengatakan, La takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut. Jangan kamu gemetar. Allah itu beserta kita. Itu kata Rasulullah. Juga Rasulullah tidak mengatakan di atas. Kita cari. Mana yang beserta kita ini? Periksa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah, ke atas, ke luar, ke dalam. Tidak jumpa. Yang jumpa hanya diri kita. Akhirnya, jadi hayalan Allah tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena tak jumpa. Tak bisa iman. Iman ini sudah jumpa. Jadi, kita namun tak bertuhan, tidak mau, kita mau bertuhan. Tapi tak pernah jumpa. Akhirnya, berjumpalah Tuhan hayalan. Kata setan, nih, begini, begini, begini. Oh,
Jalan, kita ikut. Udah 2 kali kita berguru dengan setan. Kemana kita tanya? Kita tanya aja kepada pokoknya. Kepada hakim yang terbesar. Siapa? Allah mengatakan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Aduh, kata Allah. Quran. Itulah hakim. Itulah yang membuktikan kebenaran. Itulah hakim. Itu Al-Quran. Bolehlah. Maka kita tanya Al-Quran. Kita bacalah pula kan. Jadi kita bertanya itu membaca. Jadi apa kata Al-Quran? Di mana adanya alamat, adanya Allah itu yang menjadikan diri manusia, menjadikan alam semesta ini yang wajib disembah. Di mana dia alamatnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kata Al-Quran, Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Iya. Kalau begitu dekat betullah Allah itu. Kenapa tak pernah bertemu? Tengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Mana saja juga tidak jumpa. Kata Al-Quran, kata Hakim, di mana saja kamu berada. Ada Tuhan kamu. Kenapa kita tak pernah jumpa? Itu. Kemana kita tanya? Ada lagi satu pertanyaan yang sangat puncak tercantum di dalam hadis kudusi. Hadis kudusi itu adalah cakap zat, kalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam diri Tuhan. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam sifat. Ini kalam zat, namanya hadis kudusi. Dia suaranya bukan hadis dan bukan Al-Quran, antara hadis dengan Quran. Karena Al-Hadis, Al-Quran masuk ke dalam hadis kudusi. Itu. Jadi dia bersumber dan berbuku Al-Quran dan hadis kepada hadis kudusi. Maka dia menyatakan, dia mempertunjukkan hadis kudusi itu. Zat Allah menunjukkan kepada hambanya di mana dia berada yang sebenarnya. Maka dikatakan dalam hadis kudusi itu, ma zahartu fi syai'in ka zahara fil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Itu kata diri Tuhan, aku maha nyata pada diri manusia. Kenapa juga tidak pernah kita lihat? Kenapa kita tidak pernah berjumpa? Macam mana kita mau beriman? Yang dikatakan iman ini kita jumpai dulu. Berjumpa 2-3 kali berjumpa baru kita tahu. Kemudian tiap hari kita jumpai, tiap hari kita jumpai baru kita kenal. Nah, sesudah kita mengenal, barulah kita beriman. Bukan mudah itu iman. Udah kenal betul, baru iman. Apa itu iman? Tidak lupa. Tidak lupa lagi. Itu arti iman. Jadi bagaimana kita mengingat orang yang tidak pernah kita kenal? Macam mana kita mengetahui orang yang belum pernah kita jumpai? Tidak bisa. Dengan apa kita menjumpainya? Dengan apa kita mengenal diri Tuhan itu? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Wa man abadal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat, jangan ilmu. Aduh. Jadi melihatnya jangan iman. Kalau sudah orang beriman, tidak ada
pandangannya yang lain hanya kepada wajah Allah. Itu orang yang beriman. Sesuai dengan petunjuknya di dalam ayat suci Al-Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajh Allah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Wajah itu sifatnya yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kasanalah siang dan malam bagi orang yang beriman, tidak ada terdinding, tidak ada tertutup wajah Allah. Nyata wajah Allah itu. Itu yang katakan iman. Nah, inilah modal Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Apa yang diisrakan di Mi'raj? Kan kok ada modalnya? Jangan. Apalah modalnya Isra dan Mi'raj? Kalau tidak ada modal, mana bisa berjalan? Ada modal, ada kendaraan baru bisa berjalan. Kalau tidak, mana bisa berjalan? Nah, itu maka yang salah bukan kita umat Islam. Yang salah adalah ulama. Karena ulama itu tidak bertanggung jawab atas diri hamba Allah ini. Dia hanya menyampaikan saja, mau pakai, mau tidak. Dia tidak bertanggung jawab. Rasulullah tidak. Satu huruf yang disampaikannya sampai kapan dipertanggungjawabinya. Sampai nanti di alam bakar. Tetap dipertanggungjawabinya itu. Kebenaran yang disampaikan itu. Kebanyakan orang tidak bertanggung jawab asal sampaikan udah. Kadang-kadang yang tidak diketahuinya pun disampaikannya. Cuman hanya tahu dia ceritakan ada tertulis di buku disampaikannya. Dia pun tidak tahu apa maksud yang tertulis di buku itu. Itu paling berbahaya. Ini maka kita pun kabur umat ini. Karena Allah sudah mengancam kepada ulama-ulama hanya pandai menyampaikan saja. Namun dia tidak mengetahui dan mengamalkan. Itu sangat dimurkai Allah. Kebura maqtan indallah ma la taqulu ma la taf'alun. Itulah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Hanya pandai mengatakan saja. Begini Al-Quran, begini Al-Hadis, begini Sunnah, begini surga, begini neraka. Dia pun tidak tahu mana surga, mana neraka. Tidak tahu. Itulah orang kebura maqtan indallah. Itulah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Namun dia tidak mengetahuinya dan tidak mengamalkan. Jadi yang disampaikan ini, yang diketahui dan diamalkan, berguna, bermanfaat. Kita rasakan kebenarannya, baru sampaikan. Baru kita bertanggung jawab sampai di mana saja. Jadi ini kita tak tahu, kita sampaikan, mana kita tidak bertanggung jawab. Nah itu. Nah, jadi itu kata Rasul. Dengan ilmu kita mendapatkan jalan akhirat itu. Nah, jadi inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat ini. Apa maksud Rasulullah? Supaya tidak Muhammad Rasulullah saja menghadap Tuhan, semua sahabat dan umat menghadap Tuhan. Maka ditunjukkannya Tuhan yang dihadap itu dulu. Supaya diketahui. Tunjukkannya dulu supaya tahu kalian ini Tuhan yang akan dihadap. Yang jadi apa? Dirinya. Tapi sama saja di Jabal Qudus bukan saja dirinya ditunjukkannya. Dari mulai dirinya, sifatnya, atau kelakuannya, atau asmanya, dan kemudian afalnya. Nah itu. Jadi alamatnya di mana? Ini yang ditunjukkan oleh ulama, yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh hadis kudusi. Di mana alamat adanya Tuhan yang akan kita hadap, tidak jauh dari diri manusia.
Nah, itu. Yang beserta dengan manusia. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menceraikan antara hamba dengan Tuhannya, itu adalah orang yang memisahkan antara muhadas dengan qadim. Karena hamba ini muhadas, Tuhan itu qadim. Dipisahkan. Itu yang saya bilang tadi. Di mana adanya Allah, Pak? Di mana adanya Muhammad Rasulullah, Pak? Di Mekah. Di Madinah, sana. Tuhan, sana. Muhammad, sana. Hamba di mana? Umat di mana? Ini. Jadi dipisahkan Allah dengan Muhammad. Dipisahkan Allah dengan hamba. Dipisahkan umat dengan Rasulnya. Ini siapa ini? Siapa ini? Kelompok apa ini? Maka Rasulullah tegas mengatakan, ini orang jahil murakab. Ini orang 2 kali jahil. Lebih jahat daripada jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu, karena tidak ada orang yang memberitahukan, maka dia jahil. Sesudah datang Muhammad memberitahukan, dia tidak jahil lagi. Dia ikut Muhammad mengetahui Tuhan. Kalau sekarang tidak. Kenapa maka jahil umat sekarang kebanyakan guru? Itu maka jahil. Maka jahil murakab. Ada yang 15, 20 gurunya. Coba. Yang manapun tadi ikutnya itu. Kan luar biasa itu. Dia lebih daripada guru yang 20. Hadis semua tidak yang benar. Ada yang benar guru yang 20 itu. Dia yang benar. Coba. Apa saja yang murakab? Buktinya. Siapa yang memisahkan antara hamba dengan Tuhan? Berarti dia musuh Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran jadi mengatakan wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Hadis mengatakan la tahzan inna Allah amana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Nah, tidak ada yang berpisah hamba itu dengan Tuhannya. Kenapa? Maka kita pandai memisah-misahkannya. Maka Rasul menghukum kepada umat itu jahil murakab. Nah itu. Jadi manalah dia diri Tuhan yang dihadap oleh Rasulullah di waktu perjalanan Mi'raj. Melewati bumi Isra dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Menjalani langit 7 lapis langit. Melewati alam nur 70.000 lapis. Baru menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Mana dia? Karena ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat, baru Muhammad itu pergi menghadap. Nah, dulu dia menghadap. Kalau sudah aku menghadap, baru kalian nanti. Nah, itu kata Muhammad Rasulullah. Jadi yang mana yang dihadapnya? Yang dihadapnya, ini yang dikatakannya tadi jawab pertama. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Yang hidup itu apa? Yang hidup itu sifatnya kah, asmanya kah, apanya kah, atau zatnya? Yang hidup itu adalah zatnya yang maha suci. Di mana adanya wallahu muhitun fil alamin. Dia merata di seluruh alam. Muhit, merata. Mesra di seluruh alam. Itulah adanya zat yang maha suci. Itulah yang menjadikan diri manusia. Yang menjadikan alam semesta. Inilah yang wajib disembah. Kenapa menyembah yang bukan menjadikan diri kita?
Al-Quran. Al-Furqan 58. Ini menunjukkan zat Allah yang Maha Suci. Ini yang dihadap oleh Rasul. Ini yang dinyatakan dalam ayat suci Al-Quran. Masjidil Aqsa. Siapa yang dapat menghadap kepada zat yang Maha Suci, maka menjadilah pertemuan itu Masjidil Aqsa. Itu yang dikatakan alam Arab. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, peringatan yang kedua ini. Peringatan yang kedua untuk menjalani jalan pulang dan untuk mengatur kehidupan yang baik di akhirat. Ini Isra dan Mi'raj. Dari mana mudah? Dari sini. Mudah. Tiap-tiap zat pasti ada sifat. Mana sifatnya? Atau kelakuannya? Atau wajahnya? Nah, itu. Di dalam Al-Quran wajah ya. Di dalam ilmu tauhid sifat. Nah, di dalam Al-Quran lagi dikatakannya yaitu nurnya. Di Al-Quran ada dua mengatakan sifat daripada zat ini, nurnya dan wajahnya. Di dalam ilmu tauhid sifatnya atau kelakuannya. Mana dia? Kalau tidak ada kelakuannya, kalau tidak ada sifatnya, zat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena zat itu cuma hanya menunjukkan dirinya ada, tapi tidak berkuasa. Sadia, yaitu tidak bakal kekal. Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak serupa bagi segala yang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Wahdanya, esa, itu diri. Ini zatnya yang hidup. Dia hanya hidup saja. Tapi tidak berkuasa. Tidak mengetahui. Tidak berkehendak. Kenapa? Maka dia berkuasa karena sifatnya berdiri kepada zatnya. Mana sifat yang berdiri kepada zat? Qudrat artinya kuasa. Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Sama artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata-kata. Mana dia? Ini semua orang tahu. Mengatakan itu. Tapi adanya itu di mana? Tadi sudah ditunjukkan adanya zat tadi. Bukan hanya mengatakan adanya zat, tetapi sudah ditunjukkan adanya zat itu wallahu muhitum fil alamin. Adanya zat itu mengata di seluruh semesta alam. Contoh dan iktibar seperti adanya air. Di mana saja air itu ada. Air itu bukan banyak. Air itu satu. Tetapi dia maha besar. Nah, itu sebagai contoh iktibar diri Allah yang hidup itu. Dia satu. Tapi dia maha besar. Seluruh alam semesta ini habis semua. Tidak nampak. Yang nampak adalah dia. Yang maha besar. Itu. Maka dia dikatakan maha besar. Itu. Tidak ada alam ini yang nampak. Hanya yang nampak zat Allah yang hidup. Itulah zat yang maha suci ataupun diri Tuhan yang maha suci. Nah, mana sifatnya? Di mana berada? Maka dikatakannya di dalam ayat suci Al-Quran. Adanya sifat ataupun kelakuan
ataupun nur daripada zat itu. Coba buka surah An-Nur. Baca.